buat pemeliharaan-Mu yang Kau telah berikan selama hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu dan di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada dan tetap dalam pemeliharaan-Mu. Bapa di surga, pada hari ini kiranya Tuhan Kau menyertai kami semua. Kami datang tempat ini Tuhan, kami butuh rahmat-Mu. Kami mau Tuhan diperbarui, dan kami mau mengalami semangat dan spirit yang baru dari Tuhan, spirit yang mengubah hidup kami dan kami bisa mengubah hidup orang. Mari Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan kepada kami pada kelompok kecil ini Tuhan, supaya hidup kami dimanapun kami berada, kami bisa memuliakan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini kami mohon pencerahan daripada-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin dan berbicara dalam setiap hati kami, untuk kami bisa mengerti, melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, layakan dan kuduskan. Kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan, kiranya berkenan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan melanjutkan apa yang pernah disampaikan dalam minggu lalu tentang spirit of life, jadi dari semangat dari kehidupan kita. Dan tema pagi ini kita akan mengambil satu tema, yaitu hukum Taurat sebagai penuntun kehidupan. Mari kita akan baca saudaraku di dalam Roma pasal yang kedua, ya, Roma pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ke-16. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ke-16. Saya akan membaca di ayat 13, saudara lanjutkan sampai dengan ayat ke-16, kita saling silih berganti. Sudah ketemu ya saudara? Oke, kita akan mulai. Roma pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila ada bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh orang diri sendiri melakukan hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itu akan pada hari bila mana Allah sesuai dengan inti yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu oleh Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan Allah yang bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Nah, kalau kita melihat saudaraku gambar daripada apa yang ada di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, maka kita bisa belajar bagaimana dan kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya, kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang menetap di Mesir, yaitu ketika Yusuf ya dipercaya menjadi penguasa di daerah itu. Tetapi lama-kelamaan ketika Yusuf mati, maka digantikan oleh Firaun atau raja dari Mesir yang tidak mengenal Yusuf dan tidak mengenal asal-usulnya. Sampai pada waktu itu saudara, bangsa Israel itu menjadi banyak jumlahnya di tanah Mesir. Nah, orang Mesir, ya Raja Firaun itu merasa tidak nyaman karena mereka berbeda. Ya, mereka berbeda budaya, mereka berbeda ajaran, dan mereka dianggap menjadi pesaing, ya, atau menjadi orang-orang sekumpulan yang sangat
bisa mengganggu kehidupan bangsa Mesir. Oleh sebab itu, saudara, bangsa ini akhirnya diperbudak. Ya, bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan perbudakan itu telah mengakibatkan banyak penderitaan dan kesulitan. Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan bahwa bangsa Israel itu diperbudak selama kurang lebih 400 tahun. Bayangin saudaraku ya, 400 tahun diperbudak. Ya, mereka sangat menderita, mereka dihilangkan hak-haknya, mereka tidak lagi memiliki hak sebagai warga negara di Mesir, mereka tidak mendapat perlakuan yang baik, mereka diskriminasi, ya bahkan mereka juga mengalami penyiksaan. Ya, sampai suatu ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu saudaraku, bangsa Israel yang dituntun Musa untuk memasuki ya tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang yaitu Abraham, ya ternyata tidak mudah. Ya, Musa bahkan sudah begitu keras gitu ya, sebagai pemimpin yang tegas, walaupun sebetulnya hatinya lembut, tetapi dia merasa kewalahan. Ya, sampai suatu ketika pernah Musa berkata bahwa dia tidak mau ditugaskan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengapa, saudara? Karena bangsa Israel itu menjadi bangsa yang terlalu budak gitu ya. Artinya bangsa ini tidak memiliki ya pola kehidupan yang baik. Bayangin saudara, 400 tahun dijajah, ditindas, ya ditekan. Ya, dia tidak menjadi orang yang memiliki cara hidup yang baik. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil Musa untuk pergi ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 2 mau batu yang merupakan hukum Taurat bagi bangsa Israel. Nah, di gambar ini saudara kita bisa melihat bagaimana ketika Musa ya sedang ada di Gunung Sinai, ya dia sedang diperhadapkan oleh Tuhan. Ya, lalu bangsa Israel di bawah itu tidak merasa atau dia merasa kehilangan pemimpin. Akhirnya bangsa ini ya di gambar sebelah kiri atau kanan saudara yang kedua itu melakukan satu kekejian di mana mereka tidak percaya Tuhan. Ya, akhirnya mereka mengumpulkan emas lalu meleburnya dan menjadikan itu lembu. Ya, lembu emas yang disengat. Nah, dari mana dia bisa belajar begitu, saudara? Dari mana bangsa Israel bisa belajar? Dia membuat sebuah patung lembu emas lalu menyembahnya sebagai Tuhan. Tentu dari tanah Mesir. Karena tanah Mesir merupakan tanah yang penuh dengan dewa-dewa dan bangsa Mesir memuja dewa-dewa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa ini bangsa yang primitif, bangsa yang tidak memiliki budaya, etika, kehidupan yang baik. Oleh sebab itu Musa ditugaskan Allah untuk menyampaikan hukum itu kepada bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, itu punya maksud dan tujuan. Ya, yang pertama yaitu ia menegaskan bahwa apa itu dosa. Paulus menegaskan di dalam tulisannya bahwa karena hukum Tauratlah manusia mengenal dosa. Ya, kalau hukum Taurat berkata jangan mencuri, maka ketika bangsa Israel mengambil barang yang bukan miliknya, dia sebelum tidak tahu bahwa itu mencuri. Tetapi dengan hukum berkata jangan mencuri, maka dia tahu oh ini artinya mencuri. Ya, hukum Taurat diberikan supaya bangsa ini mengenal dosa. Ya. Jangan berzina. Berarti bangsa Israel dalam kelakuan setiap hari dia suka mengambil istri orang, memaksa wanita-wanita menjadi istrinya padahal dia sendiri punya istri. Itu mereka tidak mungkin tahu, ya tidak tahu bahwa itu salah. Jadi bangsa ini diberikan hukum supaya dia tahu bahwa itu dosa. Yang kedua, bangsa ini juga diatur supaya mereka memiliki tingkah laku yang baik. Bayangin saudaraku, bangsa budak, ya bangsa primitif yang ditekan, ya dijajah, diperbudak begitu rupa, yang tiap hari hanya kerja paksa, kerja rodi, ya pulang hanya untuk makan. Mereka tidak punya kehidupan yang teratur, masa depan mereka tidak ada. Ya,
Mari coba kita bandingkan dengan bangsa kita. Menurut sejarah, kita dijajah oleh Belanda selama berapa tahun, saudara? 3,5 abad, 350 tahun. Apa yang ditinggalkan? Coba saudara lihat, karena konsentrasi penduduk waktu itu ada di Pulau Jawa, saudara boleh lihat bagaimana perilaku penduduk yang ada di Pulau Jawa. Coba lihat saja, paling mudah saudara melihat itu di jalan raya. Ya. Tertib gak saudara? Padahal kita ada di ibu kota. Ya. Setiap hari pasti saudara ngalamin kan? Saudara pergi kerja atau pergi kuliah, pergi sekolah. Bagaimana kondisi di jalan raya? Apakah tertib? Apakah semua orang bisa teratur? Yang ada justru sangat seruduk ya saudara ya. Tak peduli. Ya, istilahnya kalau orang bawa kendaraan, ya kita tuh udah siap-siap aja antara kita disenggol atau kita nabrak. Ya. Orang bisa nyebrang sembarangan, motor bisa lawan arah sembarangan. Ya. Kita yang benar, dia lebih galak, betul saudara. Ini kan pengalaman dan menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki peradaban yang sangat rendah. Berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang mereka sendiri yang menjajah misalnya. Mereka memiliki peradaban yang maju. Mereka menghormati pejalan kaki, orang yang nyebrang, mobil tidak sadar sudut. Mereka mematuhi peraturan. Yang mereka tidak lagi hidup di bawah ketakutan kalau ada petugas polisi mereka baru takut, tidak. Tetapi hukum itu telah melekat di dalam hati mereka. Bahwa ketika mereka ada di jalan raya, mereka harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mereka harus menuruti peraturan-peraturan dan menghormati sesamanya. Nah, bangsa Israel bukan hanya dijajah 3,5 abad seperti bangsa kita, tetapi 4 abad, ya 400 tahun lamanya. Jadi bangsa ini harus diatur, dididik supaya hidup lebih tertib, lebih teratur, dan berkelakuan baik. Tapi dari sisi rohani, Tuhan juga menunjukkan apa itu dosa. Paulus berkata bahwa justru dengan hukum Taurat aku mengenal dosa. Kalau hukum Taurat berkata jangan mencuri, maka mengambil milik orang lain itu sudah bersalah dan itu dosa. Selanjutnya juga hukum Taurat memberikan kepada manusia bahwa kecenderungan hidupnya adalah berbuat dosa. Ya, di dalam hukum Taurat juga menyatakan bahwa manusia itu ada di bawah kuasanya. Manusia tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi hukum yang ditulisnya Allah itu menjadi penuntun kehidupan bagi bangsa Israel. Nah, melalui Roma pasal 2 yang telah kita baca tadi, ternyata ada bangsa-bangsa lain juga yang walaupun tidak memiliki hukum Taurat. Tadi di ayat 14 saudara boleh lihat di handphone saudara, ada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi oleh dorongan diri sendiri mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dan walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan hukum Taurat bagi dirinya. Ayat 15 dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka itu saling menuduh, saling membela. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata hukum Taurat yang Allah berikan waktu itu kepada bangsa Israel bukan saja hanya untuk bangsa ini, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Karena di dunia ini, di muka bumi ini bukan hanya hidup bangsa Israel toh. Ketika Allah menghabiskan manusia, memusnahkan manusia pertama dengan air bah, maka ada keturunan yang masih hidup. Siapa saudara? Siapa yang waktu air bah dia menjadi hidup? Nabi. Dan Nuh itu memiliki 3 anak, betul? Siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Sem, Ham, bukan daging Ham ya? Bukan Ham yang kita makan itu. Dan Yafet. Dari 3 anak ini saudara, karena anak ini sudah memiliki istri, maka anak ini ya menjadi bangsa atau bapak bangsa bagi suku-suku, ya bagi suku-suku. Nah, saya coba sedikit saja membacakan bagi saudara.
Dari Sem lahir bangsa Babel, Asyur, Yahudi, Arab, dan Asia. Yang warna kulitnya berwarna kuning langsat atau sawo matang. Dari keturunan Yafet termasuk bangsa jadi menjadi bangsa-bangsa di Indo-Eropa. Mereka biasa berkulit putih dan berwarna coklat tua. Tetapi dari Ham, yang arti dari nama Ham sendiri kehitam-hitaman, ya, itu melahirkan keturunan bangsa yang berkulit hitam. Jadi tiga bapak bangsa dunia, leluhur dunia ini, saudara, melahirkan bangsa-bangsa lain juga loh. Jadi ketika kalau Alkitab berbicara tentang bangsa Israel, maka kita hanya bisa mengambil apa yang Allah maksudkan bagi bangsa ini menjadi pelajaran buat kita. Tetapi di luar itu, sesungguhnya di dunia itu bukan hanya hidup bangsa Israel, tapi banyak bangsa-bangsa. Maka hukum Taurat yang diberikan oleh bangsa Israel, oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, Allah juga menuliskan itu di dalam hati nurani manusia. Jadi kita sudah baca di Roma pasal 2, saudara ya. Jadi hati nurani. Jadi walaupun bangsa-bangsa yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi bangsa itu ada di dalam naungan Allah, maka Allah memberikan hukum itu di dalam hati manusia. Hati nurani. Saudara, kalau saudara belum pernah melakukan kesalahan, ketika melakukan kesalahan pertama kali, apa yang kamu rasakan? Hatinya gimana? Ada nggak duk gitu? Ada nggak, saudara? Pasti ya. Kalau saudara belum pernah bolos sekolah, ketika waktu pertama kali sekolah misalnya, ya entah saudara sudah SMP gitu ya, lalu saudara bolos dan ketahuan dipanggil wali kelas, itu rasanya gimana? Itu duk. Waktu kita nyontek, ketahuan di depan kita ada kertas contekan, ketahuan sama guru, bagaimana? Duk dong. Nah itulah hati nurani. Hati itu saling menuduh, saling bersaksi, saling membela. Kalau saudara melakukan yang benar, maka hati nuranimu akan mendukung engkau. Jadi saudaraku, bangsa Israel diberikan hukum Taurat, tetapi kepada bangsa-bangsa di dunia Tuhan memberikan hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang menjadi pelita nesyama, di mana Tuhan memberikan gambaran dirinya. Tuhan mengajar diri kita melalui hati nurani ini. Oleh sebab itu, dalam perkembangan budaya, dalam perkembangan hidup manusia, dalam seluruh aspek ya, di dalam budaya dan juga peradaban manusia di dunia, maka lahirlah dari hati nurani ini banyak hal-hal yang dirumuskan oleh manusia. Saya mencatat ada 4 ini, saudara. Yang pertama ada etika, yang kedua ada hukum, ada norma, yang ketiga ada agama, dan juga hukum. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, produk-produk itu sebetulnya dihasilkan dari hati nurani manusia. Ada perasaan untuk menjaga sopan santun gitu. Ada rasa anak untuk menghormati dan menyayangi ibunya. Nah itu etika ya. Ada aturan-aturan yang nggak tertulis tapi terrealisasi dan ditetapkan di dalam satu kelompok masyarakat ya. Misalnya kalau dalam satu lingkungan orang kalau bertemu itu jangan pakai celana pendek gitu kan, kadang-kadang biar dibilang nggak sopan kalau pakai celana pendek, ya akhirnya orang-orang yang kalau kumpul nanti pakai celana panjang. Nah itu normal ya. Jadi bicara tentang 4 hal itu, maka itu dilahirkan juga oleh daripada hukum Taurat yang Allah juga menulis di dalam hati nurani, dan manusia dalam peradabannya melahirkan etika, norma, agama, dan hukum yang tujuannya adalah supaya manusia hidup jauh lebih baik di muka bumi. Bayangkan kalau bangsa Israel tadi di gambar sebelumnya saling pukul gitu ya, saling hajar seakan-akan itu tidak salah. Yang kuat menindas yang lemah ya, yang punya banyak harta bisa menekan yang miskin ya, orang yang punya keinginan memiliki harta orang lain, dia bisa mengambil, merampok, merampas, dan itu tidak diatur. Wah, dunia ini kacau.
Dunia jadi tidak benar, berantakan kehidupan. Nah, coba bayangkan saja di jalan raya misalnya. Coba kalau orang tidak lagi patuh lampu merah, kuning, hijau, tidak mengerti kalau belok kiri harus kasih sen, tidak tahu kalau menyeberang itu harus di zebra cross, tidak peduli kalau misalnya mau putar balik main putar aja, tidak, walaupun ada tanda silang misalnya. Oh, itu kacau dong di jalan raya. Ya, semua orang bisa berebut dan berantem. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nurani yang Allah tanam di dalam hati manusia melahirkan etika, melahirkan norma, melahirkan agama, melahirkan hukum yang tujuannya supaya manusia hidup baik di muka bumi. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen sering mengabaikan ini, ya. Tetapi hanya fokus kepada retorika kehidupan rohani yang religius, yang sebetulnya bukan rohani, tetapi itu seperti ritual dan keseharian yang dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan yang berkesan kalau kita ada di sebuah komunitas gereja atau komunitas rohani, maka kita memiliki taraf hidup yang jauh lebih baik. Padahal tempat ini sering kita abaikan. Ya, kalau etika itu identik dengan sopan santun, tata krama, misalnya saudara. Anak-anak kita kan sering kali tidak diajar. Misalnya kalau ketemu orang yang lebih tua harus manggil, betul gak? Harus manggil. Saya menemukan beberapa orang gitu yang kalau ketemu, karena saya juga udah tua dan anak juga sudah besar, itu mereka sering tidak manggil. Ya. Nah, itu hal kecil saja sudah hilang, saudara. Kalau saya mengajarkan bukan hanya harus memanggil, ya, tetapi tidak melihat strata. Jadi jangan mentang-mentang saudara kita, orang yang ada di dalam lingkungan kita, orang yang lebih tua baru kita panggil, ya paman, bibi, ya, asuh, ai, misalnya. Bukan, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin terpinggirkan, tetapi lebih tua. Saya di tempat usaha saya membiasakan diri orang memanggil karyawan yang sudah berumur dengan sebutan bukan hanya nama tetapi bapak. Kalau dia lebih tua saya panggil dia bapak, walaupun dia konteksnya masih karyawan. Nah, etika ini harus dibangun, ya, dibangun. Ya, di dalam kekristenan kita sedang membangun manusia yang beretika, pasti manusia yang menghormati Tuhan. Kalau orang menghormati Tuhan, pasti dia juga menghormati orang yang di sekitar. Nah, etika apa lagi yang harus dibangun? Misalnya etika berbicara. Ya, tidak boleh seradak sunduk kalau ngomong gitu ya, harus melihat konteks, lihat kondisi peristiwa. Ya, jangan nyobot kalau orang tua lagi ngomong, misalnya anak-anak kan suka begitu ya. Etika waktu makan misalnya, ya makan, ya jangan bersendawa gitu kan waktu makan sama-sama. Ya, kenapa? Karena itu mungkin nggak ada hukumnya, nggak ada ajarannya, tetapi etikanya nggak babi. Gitu. Ya, orang yang mendengarnya menjadi risih, gitu, misalnya. Etika kita di tempat makan umum, food court misalnya. Apakah ketika kita waktu makan berantakan lalu kita meninggalkan begitu saja? Tidak loh. Harus punya etika. Bersihkan baik-baik. Jangan sampai berantakan kayak gimana walaupun ada cleaning service misalnya. Saya sendiri membiasakan waktu kalau kita telah makan food court, saya harus membereskan sendiri. Saya tahu ada cleaning service yang siap saya panggil, tetapi saya mau dia membersihkan, hanya mengangkat. Dia tidak perlu sampai susah payah membersihkan karena makanan-makanan berantakan demikian. Kalau di luar negeri, saudaraku, etika itu juga sudah berjalan, norma itu ada. Bahkan sampai orang kalau naik tangga jalan aja gitu ya, sudah ada aturan. Padahal dulu kita juga nggak ngerti. Ya, kalau orang yang mau naik tangga jalan, yang mau berdiam harus di sebelah kanan, kosongkan sebelah kiri. Kenapa? Supaya orang kalau buru-buru dia bisa lari dari sebelah kiri. Itu ternyata etika, saudara. Dan kita seringkali mengabaikan hal-hal kecil situ. Ya, banyak sekali etika-etika yang kurang ada di dalam komunitas orang Kristen. Saya coba cerita nih saudara ya, dulu waktu saya menjadi ketua seminar di gereja yang lama, itu seminar kita ribuan orang, bisa 1.000 sampai 2.500.
Tetapi justru para pendeta, para rohaniawan tidak memiliki tidak memiliki kehidupan yang ini ketika ada di tempat itu. Ya, banyak pendeta-pendeta yang tidak beretika. Contoh, ya hal kecil yang saya ingat aja misalnya. Waktu itu kan ada konsumsi ya setelah break gitu ya. Ada stand yang kita undang, misalnya kopi gitu ya, ada wedang jahe, ada kopi, ada snack, ada apa. Itu kalau ngantri kopi, orang ngantri berjejer baris ya saudara ya. Tapi pendeta bisa nyelak saudara. Dia bisa cuma hanya dia nyelak ya saudara ya. Sampai di depan dia bisa ambil itu kopi bukan cuma 1, 3. Sampai petugas orang yang jualan kopi itu dia ngomong sama saya, gila ya, puas banget gitu. Dia ngomongin, Pak ngambilnya 1 karena harus ada yang ngambil lebih banyak. Oh enggak, saya tidak, saya buat itu. Begitu dia dikasih tahu, dia bilang, kamu tahu gak saya siapa? Saya tuh temannya pembicara besar itu. Wah, begitu sudah. Waktu pendaftaran juga kalau daftar di tempat ngacas 50.000 misalnya. Waktu itu orang nggak mau bayar dengan alasan, oh kamu tahu gak kita siapa? Kita diundang khusus misalnya seperti itu. Ya ini cuma cerita aja. Ya, bukan saya menganggap bahwa semua begitu. Tidak semua begitu. Banyak yang baik juga. Ya. Nah saudaraku, maka ketika kita benar di dalam hal ini, ya maka sebetulnya kehidupan jasmani kita akan baik loh sebetulnya. Ya. Kehidupan jasmani kita akan menjadi benar loh. Ya. Ketika kita memperhatikan etika, norma, hukum, maka saudara tidak perlu berpikir bagaimana saudara harus mencari uang yang menurut saudara kebutuhanmu seperti apa. Saudara tidak perlu lagi memikirkan bagaimana saudara harus mengejar cita-cita. Ya, ketika saudara mau mendapatkan tujuanmu, maka saudara harus benar dulu dalam hal ini. Ya, kalau di tempat kerja misalnya, kita punya norma, aturan yang disepakati. Misalnya, ya masuk jam berapa, pulang jam berapa. Ya, kalau pekerjaan belum selesai harus dikejar karena ada target waktu. Ya. Jangan waktu kosong senggang justru berasa bahwa kamu tidak diperhatikan, kamu bisa berbuat seenaknya. Waktu kamu di kampus, kamu juga punya norma kehidupan yang diatur. Patuhi. Ya. Maka ketika kita mematuhi semua ini, saudara, saya yakin bahwa kehidupan kita di muka bumi ini akan menjadi baik. Seperti gambar seorang yang sedang ceria, senang, dan menjadikan dunianya juga baik. Jadi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan berkat jasmani, kehidupan jasmani, saudara, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Bagaimana kita memiliki etika, sopan santun dengan orang, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita memiliki norma yang baik di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun kita berada. Kita memiliki standar untuk takut akan hukum yang berlaku, hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Maka saya jamin kehidupanmu tidak akan susah. Orang-orang seperti ini akan menduduki pos-pos pimpinan yang baik. Orang-orang yang punya etika, norma, dan hukum yang benar, yang dipercaya, yang dipegangnya, yang dipatuhi dan dijunjung tinggi, maka dia pasti memiliki prestasi-prestasi yang baik. Gitu. Tidak mungkin kalau orang-orang yang mengabaikan hal kecil, Tuhan bisa percayakan hal besar. Nah itu Tuhan berkata, setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Jadi ini ada kaitannya, saudaraku. Hukum Taurat yang diberikan dan juga ada dalam hati nurani kita, bangsa-bangsa lain, ya, kita realisasikan kepada 4 ini, maka ini berbicara tentang Tuhan juga. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab hukum Taurat itu, ya, yang Allah berikan, ya, itu adalah suci dan agung.
Sebab sumber hukum Taurat itu adalah Allah sendiri. Jadi hukum itu adalah Allah sendiri. Karena kita manusia perlu dijabarkan, perlu direalisasikan, maka Allah menjabarkan lewat tulisan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan manusia. Dengan kata lain, kita yang hidup bukan sebagai bangsa Israel tetapi bangsa-bangsa lain, maka jalankan saja 4 ini, maka hidupmu pasti baik. Kamu tidak kekurangan. Kamu pasti sukses di pekerjaan, kamu pasti sukses di kuliah, kamu pasti sukses di usaha. Kamu pasti akan menempatkan pos-pos yang baik. Sebab attitude-mu baik, gitu. Tingkah laku kita baik, gitu. Pasti kita akan dipercaya lebih. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, ada 2 hal yang Tuhan tegaskan di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 20, saya ambil 2 ini saja yang karena ini yang bagian yang penting. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memulai pembicaraan itu ketika dia tampil bersuara, berkhotbah kepada banyak orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang ya untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bukan cuma datang seakan-akan dia membawakan revolusi, melakukan pembaharuan, lalu mengabaikan dan membuang hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu lahir dari Bapa yang adalah Sang Kebenaran itu. Dan Yesus sebagai Logos, sebagai firman, dia menampilkan, menunjukkan bahwa aku tidak meniadakan, bahkan membenapi. Bukan cuma menjunjung tinggi, tetapi dia mengkomplis, menyempurnakan, memberikan sebuah arti daripada hukum itu. Sehingga jika kita percaya Yesus, maka kita harus mengerti bahwa hukum itu harus kita lakukan. Jadi jangan ditabrak kalau kita sudah merasa diberi keselamatan. Seakan-akan orang Kristen tidak boleh melakukan hukum karena dianggap hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Seakan-akan hukum itu justru bertentangan dengan prinsip anugerah kasih karunia. Bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab orang yang memiliki kasih karunia, orang yang menerima kasih karunia, orang yang menerima keselamatan, dia menyadari bahwa dia ada di dalam hidupnya menjadi hamba. Tuhan Yesus berkata bahwa hidupmu bukan kamu lagi. Kamu adalah milik Kristus, telah dibeli dengan lunas. Maka ketika kamu percaya, kamu harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan tadi hukum Taurat yang lahirnya melahirkan etika, norma, agama, dan hukum, itu hal yang masih standar. Maka orang Kristen jangan sampai bias, seakan-akan kalau aku sudah percaya Yesus, aku mengabaikan, aku tabrak saja. Itu ada kasih karunia. Kalau aku berdosa, aku tinggal minta ampun, Tuhan mengampuniku. Paulus berkata, apakah kalau demikian hukum Taurat bertentangan dengan kesucian? Sama sekali tidak. Jadi pada kita yang mengenal Tuhan, jangan sampai kita tidak hidup takut atau menghormati yang namanya etika, norma, dan hukum. Maka orang percaya harus memiliki kehidupan yang baik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Bagaimana seseorang dapat disebut sebagai pengikut Kristus jika ia dalam kesehariannya ia sendiri juga melanggar hukum? Kan tidak mungkin, saudara. Bagaimana seseorang bisa bicara dan berkata aku menghormati Tuhan, sedangkan di dalam kesehariannya ia tidak menghormati orang tuanya yang kelihatan, sedangkan Tuhan itu tidak kelihatan lagi. Bagaimana kita berkata aku mengasihi Tuhan,
yang tidak kelihatan, sedangkan aku tidak mengasihi orang-orang di sekitarku yang kelihatan. Bagaimana aku bisa berkata, Tuhan berkatilah aku, tetapi dalam keseharian kita justru kita tidak menghargai waktu yang Tuhan telah berikan, tidak mengisinya waktu itu dengan baik, kita mencuri waktu itu dengan kehidupan yang berleha-leha, yang tidak tertib, tidak teratur. Bagaimana mungkin kita bicara tentang Tuhan yang tidak kelihatan kalau sesuatu yang kelihatan, etika dan norma dan hukum saja kamu tidak menghormati dan melakukan? Tidak mungkin. Makanya Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kan kita melukai diri kita, tidak mungkin kan kita merusak diri kita, tidak mungkin kan kita memelihara diri kita. Maka ketika kita mau kehidupan kita baik, lakukan itu kepada sesamamu, sama seperti engkau melakukan kepada diri sendiri. Jadi kalau kita mau dihormati, ya hormati orang. Kalau kita mau baik, sukses, diterima orang, ya juga kita juga harus tunduk, hormat sama orang. Kalau kita mau mendapatkan kemudahan di dalam hidup, ya kerja, usaha, supaya dapat klien, dapat rezeki, ya kita juga jangan menjadi orang yang arogan misalnya. Jangan menjadi orang yang mau menang sendiri. Di dalam kehidupan setiap hari kita tidak gampang dikritik, dikit-dikit tersinggung, emosi. Bagaimana mungkin? Kan nggak mungkin. Misalnya saya memberikan kepercayaan kepada seorang, kalau saya lihat orang ini kok attitude-nya begitu ya, marah, emosi, baper, bikin bibir saya. Nanti yang dipercaya habis. Jadi Yesus berkata, kamu harus tahu bahwa aku datang tidak meniadakan, aku menyempurnakan, accomplish, melengkapi. Kedatanganku melengkapi. Aku datang mencari yang hilang, menyelamatkan orang berdosa. Tetapi aku melengkapi itu karena ada hukum, dan aku melengkapi dengan kasih karunia. Jadi hukum dan kasih karunia itu harus seiring sejalan, saudara. Tidak mungkin orang bisa dipercaya kalau dia tidak jujur. Kan nggak mungkin, betul lah. Bagaimana mungkin sih orang kalau nggak jujur bisa dipercaya? Hal kecil saja. Baik waktu, manajerial waktu. Bagaimana kita mengatur kita baik? Bangun kapan, kerja kapan, melakukan ini kapan? Kita mengatur dengan baik. Manajemen keuangan, bagaimana kita mengatur uang kita dengan baik? Apa yang masuk, berapa yang keluar, kita harus atur supaya kita jangan nanti susah. Semua itu kan ada aturan, ada cara supaya kita bisa hidup baik selama kita di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, Tuhan berkata bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini jauh lebih penting lagi. Kalau ayat 17 Tuhan menyamakan kita dengan bangsa-bangsa yang beragama, tetapi sekarang ayat 20 Tuhan mengajak kamu memiliki kualitas hidup yang melebihi sekedar orang keberagamaan. Tuhan mengajak kamu memahami konteks hukum bukan hanya dari bunyinya, tetapi memaknainya, dan kita melakukannya dari mulai motivasi. Contoh, saudaraku, Tuhan Yesus berkata hukum berkata jangan membunuh. Tetapi Yesus berkata kalau kamu marah terhadap saudaramu, kamu benci, kamu sudah membunuh. Artinya apa? Dimulai dengan motivasi. Sebab orang yang membunuh pasti latar belakangnya dia dendam. Orang yang dendam pasti latar belakangnya dia sudah iri hati. Orang yang iri hati dia dasar belakangnya pasti dia marah.
Kalau dia marah pasti ada penyebabnya kenapa dia marah. Mungkin dia cemburu, orang ini kok bisa berhasil, saya nggak berhasil. Mungkin dia cemburu, kenapa dia kok bisa mencapai cita-citanya sementara saya tidak. Mungkin dia cemburu, kenapa kok dia mempunyai uang lebih dan sebagainya. Bisa. Jadi kalau hukum berkata jangan membunuh, Tuhan Yesus berkata jangan akan membunuh. Nah, akalnya itu yang kita harus garis bawahi. Mengapa orang bisa membunuh? Mengapa orang bisa melakukan itu? Ya karena ada dendam, ada marah, ada benci, ada iri, akhirnya dia membunuh. Kan kalau di jalan raya sering pernah dengar kan tukang parkir tusuk-tusukan hanya karena 10.000, betul? Ada yang berita kan, hanya karena 10.000 ditusuklah tukang parkir yang satu oleh tukang parkir yang ini. Sebenarnya bukan karena 10.000. Itu kalau mau ditelusuri ada latar belakangnya. Mungkin dia iri, mungkin dia benci, sebel sama orang ini lapar gua, gara-gara lu beli gua penghasilannya berkurang. Enggak, orang nggak bisa tiba-tiba membunuh tanpa ada latar belakang. Orang tidak bisa melakukan hal-hal yang pelanggaran hukum kalau tidak ada latar belakang. Tidak mungkin, sudah. Nah sekarang, bagaimana dengan orang Kristen? Kita harus menjadi lebih baik, saudaraku. Kita harus menjadi lebih baik daripada apa yang Tuhan katakan bahwa hidup keagamaanmu harus lebih benar. Lebih benar dari ahli agama. Sekarang kalau konteks ahli agama itu, apa sih praktek mereka pada waktu itu misalnya? Praktek mereka pada waktu itu bagaimana sih? Ya, tentu kita nggak bisa baca semua, karena ini banyak. Di Matius pasal 23 sudah. Ada 3 bagian penting yang saya pilih. Yang pertama, bahwa di dalam Matius pasal ayat yang ke 1 sampai 12 itu berbicara tentang apa yang dimengerti oleh dikuasai oleh orang hukum ahli Taurat ini ya berupa hukum materi. Ya kalau hari ini kita bicara tentang teologi ya, mengerti, menguasai teologi, tapi nggak mengerti makna dari teologi itu. Ya. Sehingga outputnya dia pandai mengajar, tapi dia tidak melakukan. Kalau bahasa sehari-harinya ya nato, gitu ya. Artinya not action, talk only. Nggak jadi teladan. Jadi pemimpin waktu itu tidak jadi teladan. Dia hanya pandai mengajar, pandai menguasai hukum, tetapi dia tidak melakukan. Yang ada justru impactnya adalah dia suka pamer, show off. Dia oportunis, mencari keuntungan di balik kesusahan orang. Ada loh satu ketika Tuhan Yesus berkata, hormati ayah dan ibumu. Tetapi Alkitab berkata, uang yang telah diberikan untuk pembelian orang tua telah dipersembahkan ke bait Allah. Wah, Tuhan Yesus itu mengkritik keras. Tuhan bilang, kamu mengajarinya dengan tidak benar. Masa uang yang harus dipakai untuk memelihara orang tua kamu pakai untuk bait Allah? Dan itu bisa dihalalkan oleh ahli Taurat. Oportunis, saudara. Ya, dia mencari kehormatan hanya untuk dirinya sendiri, bukan mencari Tuhan. Selanjutnya di bagian kedua, dia memakai ayat-ayat firman Tuhan yang 13-22 untuk kepentingannya pribadi. Dia suka menjual isi kebenaran firman Tuhan untuk mengelabui pengikutnya, mengelabui umatnya. Seakan-akan bahwa apa yang dikatakan itu menjadi sakral, padahal di balik semua itu dia sedang menipu pengikutnya. Karena dia mau uangnya, dia mau materinya. Ya. Akhirnya menjadi pengikut yang bodoh, yang nggak ngerti. Dan gereja, saudaraku, banyak melahirkan hal ini loh. Sadar tidak sadar ada di sekitar kita. Umat Tuhan justru dibikin terdil, bodoh, tidak mengerti bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia hanya menjadi militan kepada pemimpinnya saja, pemimpin rohaninya, ya.
Padahal pemimpin itu oportunis. Tidak benar. Nah, yang terakhir, dia mengedepankan ritual tanpa pertobatan. Wah, kalau bicara ritual itu bagus, baik, sempurna, tetapi di dalamnya tidak ada pertobatan. Yang dikedepankan hanya ritual saja, menegakkan tata cara agamawi, tetapi tidak punya belas kasihan, tidak memiliki belas kasihan. Saudara, kalau begitu, apa sih yang Tuhan hendaki bagi kita? Tuhan menginginkan kita untuk menjadi baik, berkenan dan sempurna. Amin, saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ada 3 kata ini. Walaupun yang Tuhan maksudkan kebaikan itu bukan kebaikan secara material, saudara ya. Artinya orang memberi baru disebut baik, gitu ya. Tetapi dia harus mengerti apa dan bagaimana tujuan dia ada. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yes, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu dia selanjutnya, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa itu, saudaraku? Kalau kebaikan manusia, Yesaya berkata seperti kain kotor, ya. Memang kebaikan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Kebaikan kita tidak ada apa-apanya, dan itu tidak menyelamatkan karena kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan baik menurut ukuran manusia, tetapi baik menurutnya Allah. Yaitu kalau Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Artinya kamu memiliki tujuan yang mulia, punya impact itu. Kamu tahu kenapa kamu ada hari ini? Kenapa kamu jadi manusia? Pernahkah berpikir kalau kamu menjadi seekor binatang misalnya? Kita tahu pelajaran bahwa manusia lebih mulia dari binatang karena manusia memiliki akal budi, insting, ya, dan juga memiliki roh. Tetapi untuk apa kalau kita menjadi manusia tapi berkarakter seperti binatang misalnya? Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa sih yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Yaitu Dia mau kamu memiliki pemahaman, pengertian untuk apa kamu ada di bumi ini. Untuk apa saya ada? Untuk apa dan mengapa saya lahir di keluarga ini? Ras Chinese misalnya. Kenapa saya enggak di Eropa? Kenapa saya enggak di Jawa? Kenapa saya enggak di Papua? Tapi saya kenapa ada di sini? Dipersiapkan Allah sebelumnya, artinya sebelum kamu ada, bahkan sebelum segala sesuatu hidup dan ada diciptakan, engkau sudah dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, baik ini berarti kamu harus memiliki kebijaksanaan. Tuhan Yesus berkata kamu harus memiliki hidup keagamaan yang melebihi orang Farisi. Itu artinya kamu memiliki kebijaksanaan, wisdom. Kita orang-orang percaya bukan hanya melakukan hukum karena diperintah jangan begini, jangan begitu. Apalagi ada gereja yang mengajarkan kalau kamu tidak memberi, kamu kena kutuk. Aduh, bodoh jadinya. Beri, harus memberi, tapi bukan karena saya takut kena kutuk. Saya memberi karena saya mengasihi Tuhan yang telah memberikan hidupnya di kayu salib dan menyelamatkan saya. Bahkan bukan cuma saya, tetapi orang-orang juga yang saya kasih. Jadi perbuatan baik yang Allah hendaki adalah kamu memiliki wisdom itu. Memiliki wisdom itu artinya kamu berhubungan erat dengan Tuhan, sang hikmat itu.
memiliki wisdom, pengertian, kebijaksanaan, harusnya kamu punya relasi yang kuat dengan sang kebenaran itu, yaitu Allah, semesta alam yang hidup, yang di dalamnya kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kita kecil, bahkan tak terlihat di jagat raya ini. Begitu besar alam semesta yang Tuhan Allah berikan, dan Tuhan mau engkau dipersiapkan untuk tujuannya. Luar biasa, saudara. Bumi yang tidak terlihat di galaksi kita, dan kita yang sama sekali tidak terlihat di dalam bumi, justru Tuhan panggil kita supaya kita melakukan tujuannya dan menggenapi rencananya bagi Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki, karakter, outputmu berubah, karaktermu menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Dan di tempat ini, komunitas kecil ini, kita bangun karakter. Kita bangun karakter itu. Kita menjadikan tempat ini bengkel untuk memperbaiki karakter-karakter yang sudah rusak, memulihkan, dan juga menyempurnakan, sehingga kita memiliki tujuan. Jadi dengan hikmat dan kebijaksanaan, orang percaya pasti akan memiliki kecerdasan rohani yang akhirnya kita bisa mengerti why dan why not. Ya, mengapa begini dan mengapa begitu, mengapa begini dan mengapa tidak boleh begitu. Bukan karena jangan begini, akhirnya kita menjadi robot yang hanya nurut, yang di setel pakai remote, yang dimainkan oleh joystick. Tetapi kita menjadi manusia yang mengerti why, mengapa, dan why not, mengapa tidak. Orang percaya memiliki kecerdasan, memiliki intuisi yang baik. Ketika dia memiliki karakter, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dia memiliki kecerdasan, insting yang kuat, intuisi yang baik, dan itu berguna di dalam kehidupan saudara. Ketika kamu bergaul dengan orang itu, bisa merasakan this is the good man or not, this is the good woman or not. Kita punya intuisi, dan itu harus dilatih. Ketika kita mau bekerja sama dengan orang, kita punya intuisi, salah gak gua dengan orang ini. Ketika kita mau melakukan A, B, C, kita punya intuisi, dan itu dikembangkan terus karena kecerdasan. Makanya orang yang tadi melakukan 4 etika norma hukum itu menjadi pilar landasan, sehingga kita telah melakukan hidup menjadi baik. Dan kalau ditambah dengan kamu melebihi itu, kamu menjadi cerdas, cerdas di segala bidang. Kita mungkin tidak sekolah untuk hal-hal yang ini, tetapi kita bisa mengerti, dan itu datang dari Tuhan. Jadi saudara, ini akan memperbaharui karakter kita dari orang berdosa dari menjadi orang yang berkarakter baik. Kolose 2:6 ayat 7. Saya bacakan buat saudara. Karena kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu mengucap syukur. Efesus 4:17-20, Paulus juga berkata, sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam hati mereka, dan karena kedegilan mereka, hati mereka. Saudaraku, setelah kita memiliki apa yang baik, maka kita belajar untuk berkenan, memiliki pengetahuan. Kita tidak lagi memiliki cara hidup berpikir orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pikirannya adalah sia-sia dan pengertiannya gelap. Pikirannya sia-sia, waste time, waste money, ya buang itu. Pergaulan-pergaulan yang sia-sia, jauhkan, supaya kita tidak memiliki pengertian yang gelap. Akhirnya pengetahuan kita gelap dan jauh dari persekutuan Allah. Kita memiliki apa yang disebut dengan pengetahuan, how to do, bagaimana melakukan, ya bagaimana melakukan.
Itu sebabnya di dalam Matius Tuhan Yesus berbicara tentang talenta. Tuhan memberikan minimal 1 talenta kepada manusia dan itu akan dikembangkan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah tidak memberikan, Tuhan memberikan. Yang terakhir, kamu harus sempurna. Miliki skill yang baik. Ya, kalau dalam pekerjaan skill kamu harus mumpuni. Ya, dalam dunia usaha kamu harus punya skill dan pengalaman yang baik. Ya, skill bagaimana kita menyelesaikan case atau masalah, kita harus memiliki semua itu. Yang berarti what to do dan how much do and get. Jadi sudah mulai menuai. Ya, kita dengan menuai itu kita memiliki kesempurnaan, maka kita juga bisa menjadi berkat bagi orang. Tidak mungkin kita bisa menjadi berkat sebelum kita mereform diri kita, memperbaharui diri kita, mengubah cara hidup kita. Sebelum itu juga kita harus melakukan apa yang Tuhan punya. Ayat terakhir saudara kita akan baca sama-sama di dalam 2 Petrus 1 ayat 14. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang bisa membinasakan. Saudara, kita dipanggil. Saudara mau menerima janji-janji berharga? Saudara mau menerima? Saudara mau menerima janji yang sangat besar itu? Apa itu saudara? Yaitu saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara bukan saja memiliki karakter yang baik, tetapi kamu bisa menjadi man of God. Ya, artinya orang-orang yang sekarakter dengan Tuhan. Dan itu perlu dibangun dari hari ke hari. Tidak bisa tiba-tiba saudara. Punya kesediaan untuk merendahkan diri kalau kita ditegur, dimarahi, dikoreksi. Punya keinginan untuk berubah dan komitmen untuk mengambil bagian dalam Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Pengalaman nyata walaupun Tuhan tidak kelihatan tetapi Dia hidup. Walaupun kita tidak merasakan tetapi Dia ada. Dan walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian menyenangkan hati.
kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan terus memenuhi hidup kami, supaya kami seperti yang kami naikkan nyanyian ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya kami mengenal Tuhan, tetapi kami berdoa melalui sikap hidup kami, Tuhan mengenal kami. Bukan hanya kami percaya kepada Tuhan, tetapi melalui sikap hidup kami memperoleh kepercayaan dari Engkau. Terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Sudah punya segala Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami bawa bangsa kami kepada-Mu ya Tuhan. Bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang ingin Kau selamatkan. Itu sebabnya Kau hadir melalui gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui lembaga-lembaga gereja yang Tuhan rilis di bangsa kami. Kami bersama-sama berdoa kiranya melalui berita-berita kecil ini ada banyak orang boleh mengenal kebenaran Tuhan, khususnya melalui setiap pribadi orang Kristen, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, apapun juga boleh menjadi berita kecil bagi orang sekitarnya. Bukan hanya pemahaman yang kami tahu, tetapi perbuatan kami juga mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Selamatkan bangsa kami. Ada banyak pulau, ribuan pulau, ada banyak suku bangsa, ada banyak etnis di tanah air kami ini. Sebabnya Tuhan, jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Kami berdoa bersama-sama kiranya gereja Tuhan menjadi kepanjangan Tuhan, gereja mengajarkan kebenaran firman Tuhan untuk boleh membawa orang mengenal Kristus. Gereja yang benar, gereja yang murni, gereja yang berkorban untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kelompok kecil ini juga. Kami boleh membawa kebenaran Tuhan, sehingga mendera setiap kami, boleh membawa kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bukan hanya ke bangsa negara kami, kami juga bawa keluarga kami masing-masing. Ada banyak hal yang Tuhan Engkau tahu setiap pribadi kami. Ada banyak persoalan yang kami lalui, tapi kami pun tahu Engkau pun pernah menjadi manusia. Engkau pun pernah didera, Engkau pun pernah menderita, Engkau pun pernah sengsara, Engkau pun pernah dikucilkan, Engkau pun pernah dihina, Engkau pun pernah dianiaya, Engkau pun pernah bersama-sama dengan manusia. Itu sebabnya kami tahu Tuhan, kami berdoa dan Engkau mengerti apa yang jadi doa kami. Kami minta satu hal ya Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang menimpa kami minta kepada Allah Roh Kudus, kami boleh setia kepada manusia, boleh meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Bapak Ibu boleh berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa sekitar kita. Kita belajar untuk berdoa untuk keluarga kita. Ada banyak persoalan tentunya yang kita hadapi. Tuhan tahu semuanya itu, dan kami berdoa ya Tuhan, kita campur tangan Tuhan nyata. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan buka jalan. Jika ada yang sedang mengalami kegalauan, kesusahan hati, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan nama-nama keluarga kami, kira Tuhan juga yang akan menolong mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawan, mohon belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat lubuk hati kami. Biarlah kekosongan yang kami alami boleh diisi dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami selalu ada di dalam hadirat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Suara Tuhan selalu bergema di hati kami. Takut akan Tuhan selalu ada pada kami.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, tolonglah setiap kami. Jika yang hadir pada saat ini ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang misteri dalam hidup kami, ada banyak keluh kesah, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk bersetia, untuk berserah kepada Tuhan. Sebab kami pun dulu bukan siapa-siapa. Kami dulu pun tidak ada apa-apa. Kami dulu pun tidak ada di dunia ini. Maka ketika kami ada di dunia ini pun, kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kami kembalikan segala hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sudah beri dasar Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami sesuai dengan apa yang menjadi ADART gereja ini yang kita ikuti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa di surga atas kita sekalian. Angkat tangan kita sama-sama. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, kekasih kita, sahabat kita, penyertaan Allah Roh Kudus memimpin engkau, menyertai engkau sepanjang hidupmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat Tuhan kami terima. Sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima